biar ini motor sekalian kita uji proper apa enggak. Kamu ngikut aja ya langsung ya. Gue ngomong sambil kedinginan ini sumpah. Suaranya masuk gak? Diagramnya masuk gak? Dar. Jadi ini bakal jadi video yang banyak banget di request. Review tentang Racertex. Racertex ini udah dibangun sepenuhnya oleh One Tree Motoshop. Setupnya itu nggak yang ribet-ribet, bener-bener setup adventure buat peruntukannya. Jadi kalau motor touring itu kebanyakan kita modifnya itu sesuai peruntukannya, dan emang lebih banyak itu protektornya sebenarnya. Karena kita lewat itu nggak cuma jalan aspal doang, tapi banyak bisa juga ketemu jalan batu, jalan tanah. Jadi ya setupnya bener-bener disetting peruntukannya. Buat headlampnya udah pakai protektor juga dari ASW Motec. Jadi biar kalau kita lagi jalan gravel, jalan batu, atau bahkan di aspal, kalau kena pentalan aman daripada keluar duit lebih banyak kan buat ganti si headlampnya. Lebih baik pakai proteksi biar lebih aman. Kalau bagian bawahnya ini ada dua lampu. Lampunya itu dari Baja Design. Yang atas tuh tipenya Squadron Pro. Ini buat yang float. Kita ambil yang ada covernya yang amber. Jadi emang buat jalan-jalan kabut, buat hujan itu lebih oke. Yang di bawah ini kita udah pakai tipe yang S2 dari Baja Design juga, yang S2. Ini peruntukannya lebih buat jalan raya. Jadi untuk pengganti fog lamp lah. Karena dia udah legal route, jadi kita bisa nyalain aja terus-menerus tanpa menyilaukan pengendara lain. Jadi pakai lampu penting emang, apalagi motor touring emang mendukung, bukan untuk sekedar gaya-gayaan, tapi harus diingat harus bertanggung jawab pakai lampunya. Jadi kalau kita mau nerangin jalan kita, jangan sampai menyilaukan pengendara lain, apalagi yang di lawan arah, kasihan. Backpack, tank bag, tailback ini, terus gue ada duffel bag juga. Kebanyakan gue pakai dari brand ASW Motec karena jujur dikata desainnya bagus, gue suka desainnya, plus dia tuh awet. Jadi kayak contohnya kayak tank bag ini udah dipakai dari mungkin 4 tahun lalu nih, gue pakai sampai sekarang masih awet. Dan ada satu duffel bag yang di rumah itu gue punya malah dari 2014, pertama kali gue main motor itu gue udah beli duffel bag si ASW Motec itu, dan sampai sekarang masih gue pakai. Karena kebetulan aja sekarang gue udah bawa banyak elektronik kayak kamera, audio, apa segala macam. Jadi gue butuh tempat yang nggak kepres gitu kalau bawa barang banyak. Salah satunya ini pakai duffel bag. Gue ngomong sambil kedinginan ini sumpah. Iya dingin banget tapi. Untuk bagian mesin ini pakai perlindungan lagi nih. Namanya Gibi Racing. Ini buat protektor khusus untuk mesin kalian nih. Jadi amit-amit kalau misalnya crash atau jatuh, kalian jalannya kena batu, terus jatuh amit-amit, terus natap batu nih, dar. Daripada ganti blok kan, mending langsung lindungin mesin kalian. Jangan sampai kejadian dulu, baru nyesel. Lebih baik pasang dulu. Emang sih agak boros, kita harus modif ini, tapi jalan kita, adventurean kita jadi apa namanya, jadi lebih apa kak? Nyaman. Lebih nyaman dan aman karena udah terlindungi dan udah pasti. Satu lagi, ini yang terbaru. Ini sekarang udah terpasang skid plate ASW Motec. Ini full banget sampai belakang. Jadi ini kalau ada amit-amit kena benturan batu atau apapun ini udah safe. Yang pasti ini materialnya udah teruji. Sama mereknya juga ASW Motec, sama nih, sama crash bar dan yang lain-lain. Kalau knalpot ini pakainya Aero, tipenya Indy Race. Like it, ride it. 13. Ini emang motornya Benny One Tree. Dia kata Benny, Rob, motor lu kan rusak sih, boros rusak. Pakai aja motor gua. Biar ini motor sekalian kita uji proper apa enggak gitu buatan One Tree. Ternyata sejauh ini sih ini udah proper banget. Setupnya juga semuanya dipikirin sesuai bener-bener fungsinya. Jadi si bengkelnya ngerti caranya bikin motor adventure yang nyaman dan aman tapi tetap cantik. Kayak detail gini.
Lampunya pakai CNC Racing, kecil banget. Tapi ini terangnya minta ampun, jadi lebih kecil, lebih slim gitu. Tapi emang manis. Dan ini terang banget. Sampai si handguardnya juga pakai handguard SW Motek nih yang jenis Cobra yang ada lampunya. Ini tuh amit-amit kalau kalian terbentur ranting, itu yang paling sering tuh. Bahkan gue pernah dulu satu momen waktu nggak pakai handguard itu kena pantulan batu dari kerikil dari mobil, itu kena tangan kita, itu biru tangan gue. Jadi sebisa mungkin sekarang motor gue ada handguardnya biar lebih aman. Handle rem, terus buat clutch-nya juga, buat kopling ini udah pakai CNC Racing nih. Ada setelannya tuh. Jadi bisa di-adjust tangan kita sepanjang apa gitu kan. Kalau tangan gue kan tangan bule tuh, bantet. Jadi gue biasanya pakai yang di satu, jadi lebih pendek. Tuh. Jadi bisa satu jari aja. Sorry mas, dari sini nanti mas jelasin depan dulu, belakang dulu, nanti aku sini. Iya, belakang dulu baru depan. Oke, yuk. Untuk suspensinya, ini yang belakang ini masih standar tapi udah di adjustment. Kebetulan One Tree juga ada divisi suspensionnya sendiri. Jadi kemarin sebelum berangkat itu kita adjust dulu nih, diukur berat badannya, diukur ribbonnya, kompresinya, diukur segalanya biar lebih nyaman dan lebih personal. Maka karena itu motor itu bagi gua barang yang menurut gue itu personal banget. Jadi si motor bener-bener didesain, bukan didesain ya, tapi disetting sedemikian rupa biar kita yang bawa motor jauh lebih nyaman lagi. Jadi motor gua mungkin settingannya kayak gini yang sekarang. Saat dipakai orang lain mungkin nggak enak karena emang ini motor yang gue pakai, jadi settingannya harus sesuai yang kita mau gitu. Emang kalau motor beli baru juga suspensinya emang enak-enak, tapi jauh lebih optimal kalau kalian bisa setting suspensinya gitu. Kalau untuk bagian depan ini cartridge-nya sudah diganti pakai Andriani kit cartridge-nya doang. Jadi ribbon sama kompresinya udah bisa di-setel lagi, lebih banyak lagi settingannya. Ini sekarang udah enak banget. Kemarin gue coba nikung-nikung di JLS, mau lari 120, lagi nikungan panjang, atau pas main di Trenggalek lagi tikungan pendek-pendek, itu juga nyaman banget. Ribbonnya pas, kompresinya pas, semua nggak pernah miss suspensinya. Sampai gue main di dual purpose kayak gini, jalur-jalur yang kalau bisa dibilang, kalau untuk big bike mungkin agak off-road, walaupun off-road bagi orang kan beda-beda tuh. Tapi ya bagi gue sih ini udah melebihi dari skill gue banget. Skill gue yang belum bisa sampai bagus banget, tapi gue udah bisa main sejauh ini sih. Ini udah oke banget dan didukung banget sama motornya, support banget motornya. Kalau nggak ambil dari sini nih. Pantas nggak itu? Wih, keren banget, yuk. Untuk motor Ducati ini kan terkenal banget tuh panasnya, apalagi kalau di Pantura atau di jalan-jalan yang macet-macetan. Nah, buat biar lebih optimal, ini udah dipasangin Samco sama air radiatornya kita udah ganti semua pakai engine ice. Ini sedikit ilmu aja dari gua, yang gua tahu ya. Ini bentar. Ini yang menariknya. Kalau kalian ganti air radiator, mungkin bagi yang nggak ngerti, gue juga belum paham, tapi gue belajar. Air radiator itu ternyata bukan kita cari yang suhu tertingginya. Cari air radiator yang bisa melepas panasnya cepat, bukan mencapai titik tingginya tinggi. Kalau mencapai titik tingginya tinggi, ya motor kita terlalu panas jadinya. Tapi gimana caranya? Ini air radiator itu melepas panasnya itu cepat gitu. Carinya yang begitu. Salah satunya ini air radiatornya dari engine ice. Sumpah dingin banget. Ini spesifik buat Ducati nih. Kalau panas kan kadang suka pegel tuh, suka bagel. Ibaratnya bahasanya apa sih kalau bagel tuh? Agak keras lah pokoknya. Ini udah pakai sleeve clutch dari CNC Racing. Ini bener-bener nge-reduce banget tuh. Kita punya kopling tuh jauh lebih ringan banget, dan panas, saat macet apa segala macem ini tetap terjaga gitu. Jadi nggak keras, nggak ngebagel, tetap optimal lah CNC Racing. Standar 2 juga tambahan nih. Aslinya kan nggak ada standar 2-nya nih. Jadi yang punya teman-teman yang pada punya Ducati Desert X juga bisa pasang standar 2-nya biar parkir lebih gampang. Tapi yang pasti dari semua settingan motor ini, yang gue paling suka sih sekarang ini knalpot sama suspensi. Suspensinya the best.
suara knalpot aeronya di motor Desert X kali ini nggak ada obat kalau kata anak zaman now. Kita cek sound dulu suaranya. Menurut gua kali ini touring kali ini puas banget. Knalpot emang gua udah pakai dari touring yang lalu, tapi settingan suspensinya yang sekarang itu jauh lebih enak banget. Ini motor jauh lebih nurut saat kita cornering, saat kita high speed, low speed, jalanan yang agak keriting, bumpy apa segala macem, ini motor nurut. Jadi menurut gua kali ini Desert X buatan One Tree emang nggak berlebihan, terlihat menurut gue tuh nggak berlebihan sih, secara dia pasangin aksesorisnya semuanya tuh benar-benar fungsional, bahkan sampai tombol-tombol lampunya aja nih, setting buat si lampu-lampuannya itu enak semua, jadi lu nggak perlu ngerahi jauh-jauh tuh, udah dapat semua. Ini ada dim, ada buat lampu fog lampnya, ini buat lampu yang si kuning tadi, baja desain yang gedenya, semuanya tuh pas, naruhnya tuh semua pas gitu, manis. Oke, jadi begitu aja review motor Ducati ini. Kira-kira menurut kalian gimana Ducatinya, settingannya, semuanya, part yang terpasangnya gimana? Kalau menurut gue pribadi ini semua udah proper. Tinggal apa ya? Tinggal dibawa jalan-jalan kali ya. Jangan diparkir di rumah aja, sayang.